Om Swastiastu. Baik, di sini dalam mata kuliah statistika inferensial, di sini saya akan membagikan materi atau memaparkan materi tentang tugas-tugas pada pertemuan pertama. Sebelumnya, perkenalkan diri. Nama saya IGD Putu Krisna Dharma Saputra, NIM 2011021014 dari kelas A semester 3, program studi teknologi pendidikan. Pada pembahasan kali ini, yang pertama adalah pengertian statistik dan statistika. Yang kedua, fungsi statistika. Yang ketiga, penggolongan statistika. Yang keempat, tujuan mempelajari statistika. Yang kelima, sifat-sifat statistika. Yang keenam, jenis-jenis data statistik. Yang ketujuh, beberapa istilah statistik. Yang pertama, pengertian statistik dan statistika. Pengertian statistik merupakan ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu sebagai lawan dari parametrik yang berupa ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Sedangkan pengertian statistika. Pengertian statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan fakta, pengelolaan, dan penganalisisnya, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan yang beralasan berdasarkan fakta dan penganalisisan yang dilakukan. Selanjutnya, yang nomor 2, fungsi statistika. Fungsi statistika yang pertama, statistik dasar atau statistik deskriptif berfungsi untuk membuat data bermakna yang dapat disajikan dengan bentuk A. Tabel, gambar, diagram, atau grafik. Yang B. Ukuran tendensial sentral atau mean atau rata, media atau nilai tengah, dan modus. Yang C. Ukuran variabel atau dispersi atau penyebaran, rentangan, simpangan, atau deviasi, simpangan baku, dan varians. Yang B. Statistik inferensial induktif digunakan untuk melakukan yang pertama ada generalisasi dari sampel ke populasi. Yang kedua, uji hipotesis atau membandingkan atau uji perbedaan atau kesamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan kontribusi. Yang ketiga, untuk memprediksi dengan teknik yang pertama ada teknik regresi linier atau hubungan fungsional. Yang kedua, regresi kurvilinier, kuadratik, logaritmik, hiperbolik, dan lain-lain. Yang ketiga, korelasi, keterkaitan, hubungan timbal balik, yaitu derajat hubungan atau koefisien korelasi, dan kadar sumbangan atau koefisien determinasi. Yang ketiga, penggolongan statistika. Menurut Chanten, pada tahun 1980 menggolongkan statistik menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik induktif atau inferensial. Statistik deskriptif merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penyusunan atau penyajian data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Sedangkan statistik induktif atau inferensial merupakan bidang ilmu statistika yang mempelajari tentang tata cara penarikan kesimpulan-kesimpulan mengenai keadaan populasi berdasarkan hasil analisis data terhadap bagian dari populasi yang disebut sampel. Yang keempat, tujuan mempelajari statistika. Yang pertama, ada untuk melakukan tugas dalam menganalisis data hasil penelitian. Yang kedua, untuk membantu tugas-tugas dalam bidang administrasi di berbagai kantor atau instansi pemerintahan maupun swasta. Yang ketiga, untuk memahami berbagai informasi dalam media cetak dan media elektronik yang sering menyajikan fakta atau informasi dalam bentuk statistik seperti tabel, grafik, rata, dan lain-lain. Yang kelima, sifat-sifat statistika. Yang pertama, untuk memahami berbagai informasi dalam media cetak dan media elektronik yang sering menyajikan fakta atau informasi dalam bentuk statistik seperti tabel,
grafik, rata dan lain-lain. Yang kedua, bersifat objektif, artinya bahwa statistik mampu memberi informasi secara objektif atau apa adanya sesuai hasil analisis data. Yang ketiga, bersifat dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan karena statistik memiliki kemampuan menghasilkan informasi yang objektif, maka dapat disimpulkan bahwa statistik tersebut dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Yang keenam, jenis-jenis data statistik. Yang pertama, menurut sifatnya. Data kualitatif merupakan data yang menggambarkan suasana objek atau variabel dalam bentuk sifat-sifat kategori, kriteria, klasifikasi misalnya baik, buruk, tinggi, sedang, rendah. Yang kedua, data kuantitatif merupakan data yang menggambarkan keadaan suatu objek atau variabel dalam bentuk angka-angka atau bilangan. Data kuantitatif ini ada dua, yaitu data diskrit atau pilah dan data kontinum atau bersambung. Data diskrit atau pilah, data yang didapatkan berdasarkan hasil menghitung. Sedangkan data kontinum atau bersambung, data kontinum diperoleh dari hasil pengukuran. Yang kedua, menurut proses kuantifikasinya. Yang pertama, data atau variabel nominal merupakan data kuantitatif yang hanya memiliki perbedaan sifat dan bentuk, di samping juga memiliki persamaan dalam hal derajat. Yang kedua, data variabel ordinal merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan juga memiliki perbedaan jenjang. Yang ketiga, data atau variabel interval merupakan data kuantitatif yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk dan perbedaan jenjang, serta memiliki jarak pasti yang dapat dihitung. Yang keempat, data atau variabel rasio merupakan data yang memiliki perbedaan sifat atau bentuk, perbedaan jenjang, dan memiliki jarak pasti atau dapat dihitung serta memiliki titik nol mutlak atau diukur dari titik nol mutlak. Dan yang terakhir ada istilah dalam statistik. Yang pertama, menurut Sujana, menyatakan bahwa populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung ataupun pengukuran, kuantitatif atau kualitatif dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas, yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Yang kedua, menurut Sujana, menyatakan bahwa sampel merupakan sebagian yang diambil dari populasi. Yang ketiga, variabel atau objek penelitian. Variabel atau objek penelitian merupakan segala sesuatu atau sifat-sifat, ciri-ciri, karakteristik yang menjadi fokus perhatian dalam suatu penelitian. Yang keempat, nilai variabel atau skor. Nilai variabel merupakan ukuran kuantitatif dari variabel yang diteliti. Nilai variabel ini ada dua jenis, yaitu bersifat kontinum atau bersambung atau skor yang diperoleh melalui pengukuran dan bersifat diskrit pilah yang diperoleh melalui menghitung. Nah, tadi merupakan pemaparan materi pada tugas pertemuan pertama. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.